Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Muda HNI, kita ketemu nih di podcast perdana HNI Official dengan narasumber kita yang harus istimewa karena perdana ya, dengan Om Ari Mariadi. Ya, yang sudah kenal diam aja ya. Kita nih ketemu dengan Om Ari Mariadi ini mau ngulik, mau mencari tahu sisi lain dari Om Ari Mariadi yang udah HNI banget lah gitu kan. Boleh ceritain nggak Om? Siap. Dulu Oke. ketika masih kecil, Iya. kalau baru lahir mah belum bisa tahu ya. Mungkin SD gitu kan, seperti apa? Mohon ceritain nih Om. Siap, Mas Rizal. Baik. Assalamualaikum Sobat Muda semua. Alhamdulillah terima kasih kepada Mas Rizal dan HNI khususnya ya. Di kesempatan podcast perdana hari ini bisa diberikan kesempatan untuk berbagi inspirasi. Jadi mungkin bukan ngajarin nih Mas Rizal ya, Siap. tapi berbagi inspirasi. Sharing aja. Kita Kita santai aja nih Om, ngobrol aja ya. Oke, betul. Oke, jadi kalau bicara tentang masa kecil ya, terutama mungkin masuk pada usia SD ya. Saya adalah anak ke-6 dari 6 bersaudara, jadi bontot Mas Rizal. Oh. Bontot iya. ya. Dan kemudian ayah saya bekerja di sebuah sekolah. Kalau orang menyebut kala itu adalah penjaga sekolah. Jadi yang namanya penjaga sekolah tuh kerjanya adalah bersih-bersih sekolah, njagain sekolah. Iya. Ya kan biar nggak kemana-mana. Ngelayanin guru-guru, ya dibuatkan minum, makan, cuci piring dan seterusnya. Itulah pekerjaan ayah saya. Jadi SD ini saya punya pengalaman yang menurut saya masih terus terngiang dan teringat sampai dengan hari ini. Karena saya pernah menjalani sebuah peristiwa atau momentum ya yang menurut saya sangat jarang di usia anak SD kala itu. Yaitu di mana saya mencari tambahan uang jajan ceritanya Mas Rizal. Jadi cari tambahan uang jajan. Dulu masih kurang ya. Dulu masih kurang gitu ya. Siap. Karena tadi kebutuhan buat jajan, terus kemudian main gamebot ya zaman dulu ya. Oh iya. Dan juga Main gimbotnya di sekolahan. di sekolahan yang dikaretin itu tuh Mas tuh. Oh, yang selesai ditarik-tarik. tuh. Iya. Gitu ya. Dulu ngalamin juga saya. Ngalamin juga ya. Iya. Jadi akhirnya kepengen lah punya tambahan uang jajan, tidak minta dari orang tua, dan akhirnya saya memilih untuk melakukan sebuah aktivitas yang dalam tanda kutip tidak wajar. Apa itu? Mulung. Nah, ini kata-kata mulung. Sebentar. Apa tuh? Om Ari mulung. Coba ngebayangin Om Ari mulung tuh gimana tuh? Nggak kebayang. Tapi itu cerita masih kecil ya. Iya, itu kelas sejarahnya 4, tuh kelas gitu 4 ya. SD lah kurang lebih ya. Kelas 4 SD saya pulang sekolah ya. Pulang sekolah saya cari besi-besi rongsok keliling di daerah Kemayoran. Lalu kemudian dapat besi, terus kemudian saya jual, saya timbang. Terus. Itu orang tua tahu nggak? Nggak tahu, orang tua nggak tahu. Orang tua saya nggak tahu, teman-teman saya juga nggak tahu gitu. Pokoknya kalau ketemu di jalan sama teman saya itu langsung saya lempar tuh besi-besi yang dalam karung itu, biar dia nggak tahu. Wah. Jadi saya sembunyiin tuh. Malu juga Mas Rizal. Mulungnya malu gitu kan, Iya, tapi sama hasilnya bangga saya gitu. Iya. Bisa jadi anak teman-teman yang lain tuh belum dapat duit sebanyak itu kan? Betul, tapi saya udah dapet gitu kan. Ah. Nah, alhamdulillah akhirnya saya melakukan aktivitas itu. Dan kemudian ini yang luar biasa nih. Dari dulu tuh entah kenapa kok saya kepengennya tuh jadi orang yang senang berbagi gitu. Jadi hasil mulung saya itu bukan buat jajan sendiri Mas Rizal. Saya buat neraktir teman-teman saya. Oh, masih kecil yang taktir orang. Neraktir, pokoknya begitu dapet. Dulu ada batagor ya zaman dulu tuh saya tuh. Iya. Batagor, saya beliin batagor, somai, ngumpul lah. Yang penting saya yang jajanin. Gitu. Saya udah dapat uang lebih buat jajan. Nah, saya masih punya kemampuan buat jajanin atau neraktir teman-teman saya. Nah, masih kecil udah jadi sultan kan ya. Sultan zaman jadul. Sultan jadul. Gitu. Jadi akhirnya saya mencoba untuk melakukan aktivitas itu dan kemudian naik level. Ngerasa jualan besi kayaknya berat, bawa kemana-mana, hasilnya dikit. Akhirnya saya jualan tembaga. Tembaga, bukan gali dari bahan tambang ya. Iya. Itu tembaga nyarinya di mana Om? Nah itu dia, saya masuk ke pool bis. Ya saya cari kabel-kabel bekas potongan-potongan yang ada di bis. Ya bahkan saking ekstrim ya waktu itu karena kepengen dapat tembaga banyak, itu kabel listrik yang masih kepasang saya tarik-tarik tuh. Gimana caranya biar bisa dapat tembaga banyak gitu ya? Masih nyantol. dipakai. Masih dipakai. Saya tarik-tarik pokoknya berhasil dapat, saya gulung. Saya cari tempat, saya bakar. Kulit kabelnya dibuang, tembaganya kita timbang. Was. Gitu. Itu lebih sure dari hasil. Itu secara nilai itu lebih berharga. Lebih berharga, lebih ringan dibanding besi-besi rongsokan. Dibanding besi-besi rongsok begitu. Nah, jalanin tuh.
Nah, alhamdulillah seiring perjalanan itu karena merasa ya kok masih kurang gitu ya. Lagi-lagi masih kurang. Keluar tuh pikiran liciknya. Saya cari tembaga, saya bungkus batu ya dengan tembaga. Jadi kalau ditimbang kelihatannya kecil tapi berat begitu karena isinya batu. Curang dong. Curang. Tapi ditaruhnya di mana kan? Apanya? Ditumpuk-tumpuk gitu. Enggak, jadi batu nih Mas Rijal. Batu koral, saya bungkus sama tembaga tuh, saya rapetin gitu kan. Oh, jadi di tembaganya out gitu aja. sebetulnya tembaganya dikit. Iya. Nah, batunya Tapi seolah-olah tembaganya ngumpul gitu. Ngumpul, ditimbang kok berat gitu iya, kan. Sekali berhasil, 2 kali berhasil, lama-lama ketahuan juga. Karena begitu pas saya nimbang, itu yang tukang nimbangnya bukan naruh di timbangan, tapi taruh di bawah, dipukul pakai palu besar, pakai godam tuh. Jebret gitu kan. Ternyata keluar serpihan batu koralnya. Apa yang terjadi saat itu? Kabur gitu kan karena ketahuan. Ya itu kalau difilmin bagus itu tuh. Gitu ya? Iya itu. Orang tua mau dibohongin sama anak kecil ya. Ya udahlah. Masa lalu tuh ya. Oh, itu berhenti udah Mas Rizal. Saya nggak berani Tobat. lagi. Tobat udah. Dan karena juga yang melatar belakangi saya nggak jualan lagi karena kakak saya tahu. Ketahuan. Ketahuan saya. Karena udah ngumpet-ngumpet ketahuan Kakak juga tahu gitu. berarti orang tua tahu juga. Orang tua akhirnya tahu Ya, gitu. Udahlah, saya nggak lakukan Diomelin itu lagi. ya. Betul lah. Panen omelan ya waktu itu. Ya. Iya, habis itu. Tapi namanya anak kecil kan ya begitulah ya. Aha. Paling sebentar. Iya. Besoknya mah cari lagi celahnya gitu. Gitu Mas Itu Rizal. SD SD. udah mulai nyari duit Iya. walaupun ya mulung lah ya. Iya, betul. Terus SMP, SMP, SMA masih jualan nyari masih uang. jualan, cari duit saya. Jadi SMP itu saya jualan parfum. Wah, Jualan lebih parfum. naik level Naik dikit level. lah. Bukan barang rongsokan Iya, lagi, tapi iya. parfum. Bukan narik kabel kan? Bukan. Jadi saya jualan parfum dan kebetulan memang saya suka parfum gitu. Dan akhirnya saya coba pakai, setiap kali saya pakai teman-teman saya heboh. Wah, ini ada wangi-wangi apa nih? Ya kan di sekolah tuh. Lu yang pakai parfum deh. Iya. Kenapa enak nggak? Enak. Belinya di mana? Gue jualan. Nah, udah tuh, kelar tuh. Jadi saya pakai, Iya. orang tanya, saya jual. Mirip PCA. Mirip aja. Nah, Betul banget. pakai dulu, Ceritakan, ceritakan, ajak, suruh beli dia. Kalau ini jual. Betul. Nah itu di SMP. Aha. Nah jadi SMP itu saya kenyang banget lah jualan parfum. Saya kenyang banget jualan parfum. Dan kebetulan ada tetangga yang memang dia juga hobi parfum. Jadi cocok tuh. Dan itu ketemunya di masjid Mas Rijal. Oh. Jadi pas rajin sholat 5 waktu, awalnya saya juga cium kok di masjid wangi gitu Iya, kan. iya. Oh ternyata ada seorang anak remaja lah ya, tapi lebih tua dari saya gitu ya. Dan dia suka pakai parfum. Akhirnya saya main ke rumahnya, saya tanya-tanya ada peluang buat jualan, ya saya ikut jualan. Oh, gitu. Jualnya di sekolahan. Jualnya di sekolahan. SMP tuh. SMP. SMA? SMA saya jualan kemeja. Jualan kemeja gitu. SMA saya jualan kemeja. Saya tawarin ke teman-teman di sekolah, ya alhamdulillah Mas Rijal nggak laku gitu. Karena anak sekolah belanja kemeja tuh kayaknya nggak banget gitu. Iya. Ya kan? Akhirnya saya coba tawarin ke guru-guru, lumayan laku. Iya. Gitu. Tapi sih saya tahu itu guru-guru beli gara-gara memang satu nggak enak, dua kasihan. Murid sendiri. Murid sendiri gitu kan. Iya, Gitu, iya. seperti itu. Nah, terus ketika sekolah nih, Om Ari apakah mengikuti kegiatan lain atau gimana Ya, nih? ini nih penting sobat muda semua. Ini yang kudu sobat muda juga kalau mau diduplikasi monggo. Karena saya merasa kegiatan yang kita ikuti masa sekolah di organisasi Mas Rizal ya. Kebetulan saya ikut Rohis dan saya ketua Rohis gitu ya. Saya ketua iya, Rohisnya. iya, siap. Dan saya merasa bahwa kegiatan masa itu ya dikala kita masih sekolah gitu, itu manfaatnya dirasa sekarang saat kita sudah berumah tangga gitu ya, karena kita punya pengalaman organisasi. Jadi sobat muda hari ini kalau sampai tidak ikut organisasi di sekolah gitu ya, rugi banget. Di kampus nggak ikut organisasi, rugi banget gitu. Kenapa? Disitulah kita membangun pengalaman. Iya. Gitu. Nah di sekolah itu saya melihat kenapa ya kok dulu kakak-kakak kelas saya di Rohis kalau bikin kegiatan itu selalunya bikin proposal dan cari sumbangan. Nah, mulai lagi nih Iya, intuisi nyari intuisinya duit. nyari duit lagi. Saya bilang saya nggak cocok keliling-keliling nyari sumbangan. Ya kan? Tapi kan teman-teman butuh solusi. Apa nih solusinya? Iya. Solusinya adalah kita jualan. Gimana caranya jualan apa? Kan gitu Mas Rizal. Oh, iya. Ya kan? Dulu pengalaman Iya, ketahuan nih. iya. Dan jualan kan. Jualan. Nah, itu masa itu tuh terobosan buat Rohis di sekolah Betul. tuh ya. Iya, akhirnya tim saya di Rohis saya ajak. Yuk kita jalan yuk. Kemana? Tuh ada di Rawamangun tuh ada toko rame tuh saya bilang.
Daerah Rawamangun Mas Rijal. Hari ini tokonya masih ada, sampai sekarang masih ada. Saya datengin tuh, saya Waktu ngeliat. itu sekolah di mana? Di SMA 41 di Jakarta Daerah? Pusat, Sumur Batu, Kemayoran. Kemayoran. Iya. Bronx itu ya. Pokoknya orang dengar Kemayoran tuh Bronx ngeri-ngeri itu. sedep gitu ya. Yang nggak tahu Bronx ya googling sendiri. Gitu. Akhirnya saya datengin toko itu. Saya ketemu dengan pegawainya dan kemudian sama pegawainya diarahkan untuk ketemu langsung sama pemilik toko tersebut. Apa yang kita lakukan? Anak rohis kan Iya, gitu. iya. Apakah kemudian mengemis-ngemis gitu? Enggak. Kita kepengen datang ke sana dan kepengen untuk diberikan kesempatan buat jualin barang-barang yang ada di toko. Nah, pertanyaannya Mas Rijal, dikasih apa enggak kira-kira tuh anak sekolah? Baru kenal. Baru kenal. Nggak tahu siapa Nggak latar tahu siapa. belakangnya. Betul, udah minta barang. Nggak ada jaminan. Kira-kira menurut Mas Rijal bakal dikasih nggak itu? Kalau saya sih enggak. Enggak ya, Enggak. karena kelihatan bocah unyu-unyu. Iya. Ya kan? Heeh. Ujuk-ujuk dateng, Betul. mau jualan, Aha. mau ngambil barangnya. Heeh. Kayaknya nggak mungkin. Ya kan? Tapi memang saya yakin nih, kalau niat kita baik, kita pengen bikin kegiatan kan di Rohis, kan niatnya baik nih. Ya, Ya kan? proposalnya udah ada. Proposalnya udah ada gitu kan. Kegiatannya ada. Iya. Lalu kemudian, mau sih nggak dibantu gitu kan. Iya. Udah bismillah aja. Singkat cerita, saya dikasih barang kurang lebih 3 dus besar Mas Rijal. Dan itu saya bawa ke sekolah naik bajai. Dari Rawamangun ke Sumur Batu. Itu jualan apa itu? Jualan apa? Isinya? Pertama ada parfum juga. Parfum juga. Parfum juga. Oh, Yang kedua, udah pengalaman. udah pengalaman. Ya. Yang kedua ada stiker-stiker. Oh. Ada buku-buku Islam, ada baju-baju Muslim. Itu kita bawa itu 3 dus. Jaminannya apa? Kartu pelajar. Jadi kartu pelajar saya dan teman-teman saya tinggal di sana. Iya, Alhamdulillah kita bisa jualan di sekolah Mas Rijal. Kita bisa jualan, kita bisa dapat untung. Untung itulah yang kemudian saya pakai dengan teman-teman buat bikin kegiatan. Masya Allah. Jadi kita nggak begini Mas Rijal. Betul, Kita siap untuk begini. Kegiatannya apa? Jalanin, duitnya ada. Gitu. itu bagi sobat muda yang mager nggak Iya, kepikiran gitu. nggak kepikiran. Makanya jangan mager-mager. Betul banget. Kerjanya rebahan, Iya. scrolling. Sayang banget. Kalau misal dari muda seperti itu Iya. kebiasaan sampai tua tuh ya. Betul. Jadi hari ini filosofinya adalah kalau kita di usia muda justru banyak leyeh-leyeh, ya kan? Banyak nganggur-nganggur, banyak bilang saya nggak bisa pak, saya nggak cocok pak gitu. Saya garansi masa tuanya akan banyak kesusahan. Masya Allah. Jadi mendingan hari ini kita habiskan jatah gagal. Ya. Di usia masih muda nih nggak apa-apa babak belur gitu. Coba. terus aja mentok. Ya Cari lagi. cari lagi, ya kan? Gagal bangkit. Karena kegagalan itu sesungguhnya tidak ada pada diri kita. Yang ada adalah proses belajar. Iya, Jangan betul, ditanemin betul, di sini gagal. Itu proses belajar gitu. Siap. Nah, Ayo bangkit nih. bangkit. Dan Yang satu lagi Mas mageran. Rizal. Apa tuh? Dari aktivitas di Rohis, saya belajar untuk memberanikan diri audiensi. Ketemu banyak orang. Ketemu banyak orang, termasuk artis-artis keren kala itu. Oh iya. Oh, saya temuin. Saya undang mereka buat jadi penceramah. Gitu kan, Beneran? artis jadi Siapa penceramah. waktu itu? Waktu itu ada Pak Idris Sardi, pemain Oh, biola. pemain biola. Main biola. Iya, Saya datengin ke rumahnya Mas Rijal. Saya undang buat memberikan bahasanya spirit pump buat anak-anak sekolah kala itu. Kan terkenal waktu itu. Iya, betul. Ya, tahu sekarang Mas Rijal masih suka nggak tuh ngundang-undang artis gitu ya? Di sekolahan tuh. Di sekolahan ya? Biasanya anak band, Anak band kayak gitu. gitu. Pensi waktu Betul, sampai pihak sekolah bingung kok bisa datengin Pak Idris Sardi gitu. Itu legend itu. Legend banget. Pemain biola. Betul. Wah, dari beliau saya dapat inspirasi lah gitu. Nah, ini masih dalam tataran rohis gitu. Iya. Aktivitas di sekolah. Luar biasa. Ya kan? Siap, yang siap, hari siap. ini masih sekolah. Ada aktivitas di Rohis, di OSIS, di Paskibra atau apalagi kira-kira Mas Rijal? Saya dulu Paskibra. Paskibra ya atau pecinta alam ya? Pecinta Boleh. alam, bebas. Cakep banget itu. Rohis juga. Rohis juga ya. Nah, itu kudu diikutin tuh teman-teman. Siap, luar biasa nih masa sekolahnya Om Ari nih. Nah, lanjut nih dari Iya. sekolahan. Kayaknya nggak seru kalau nggak cerita tentang masa percintaan. Iya. Waduh. Ini dia nih, Kalau percintaan dengan anak Rohis kayaknya cinta-cintaan beda ya. nih. Iya, Ya kan? iya, Nggak kayak di iya. film-film. Iya, betul. Monggo diceritakan Oke. nih, Om. Jadi Mas Rijal, Nah. tahun 98 saya lulus SMA ya. Teman-teman saya sibuk nyari kuliahan. Ya kan? Entah kenapa memang saya nggak normal kali ya. Nggak normal tuh begini, orang pada sibuk cari kuliahan, saya justru mikirnya gimana caranya cari pernikahan gitu. Maksudnya bisa nikah muda gitu. Oh, gitu. Yang lain sibuk yang pacaran. Pacaran. Iya. Ya kan? Tapi saya mencoba untuk memberanikan diri, saya pengen cari istri lah gitu. Nikah gitu kan. nikah. Nah, pertanyaannya adalah yang mau sopo. Nah, itu dia. Baru saya mau tanya tuh, Om.
Oh, anak Ada nggak yang unyu-unyu mau? ya kan? Siapa yang mau kan gitu? Saya mencoba untuk tidak cari kampus, tapi saya cari peluang kerja Mas Rijal. Iya, iya, iya. Dengan cara apa? Ya saya cari peluang. Akhirnya ada yang nawarin, ayo ngajar gitu. Oh, jadi guru nih kita kan. Oke lah, yang penting ngajar yang saya bisa kan gitu. Iya. Kalau matematik ya jangan suruh ngajar saya gitu kan, nggak ngerti saya, nggak jago lah begitu. Akhirnya saya ngajar di sekolah terbuka waktu itu Mas Rijal. Oh, iya. Namanya sekolah terbuka kan berarti nggak ada atapnya kan? Open school. Open school. Istilahnya keren, open Keren school. gitu Nggak ada ya. atapnya Nggak maksudnya. ada atapnya. Dan saya ngajar ada di kadang di pinggir kali gitu ya. Ya Itu memang- anak-anaknya tuh di mana? ya anak-anak yang nggak mampu sekolah Mas Rijal. Oh, iya, Gitu. iya. Jadi memang berarti anak-anak ini yang ya, putus apa sekolah. Oh. Jadi dia memang nggak mampu lah Iya, iya, gitu. iya. Akhirnya kita himpun, saya ngajar. Alhamdulillah Mas Rijal. Ah. Alhamdulillah. Gimana Nggak digaji gitu kan. Padahal nyari kerja ya, tapi nggak digaji. Iya, iya, gitu. iya, iya. Ya, Itu rasanya gimana itu ya? gimana Nyari gitu? kerja. Heeh. Ngajar-ngajar. Oh, Ngajar. asik nih. Iya. Duitnya? Nggak ada. Nah, nggak Lanjut. berhenti sampai di situ Mas Lanjut. Rijal. Saya mencoba cari peluang lagi. Alhamdulillah dapet tuh tawaran kerja, ngajar lagi Mas Rijal. Oh. Tapi ngajar di TPA. Waktu itu adalah TPA buat anak-anak pemulung. Oh, Iya. iya, iya. Oh, seneng kan? Masih seneng. Mudah-mudahan Iya, nih, iya. ya kan? Ada lah cipratan-cipratan gitu. Iya. Ternyata nggak ada juga gajinya. Waduh, saya bilang dahsyat banget ya cobaan nih ya. Siap, siap. Dan akhirnya Lanjut orang lagi. tua kan taunya saya keluar pagi kerja. Nggak taunya kerjanya gini. Kalau ibarat kata orang sekarang nih, pengangguran banyak acara gitu. Pengacara. Pengacara katanya gitu ya. Ya Allah, saya bilang ya sudahlah jalanin aja gitu kan. Tapi itu saya ini sebagai apa namanya orang normal. Iya, orang iya. normal. Mau kerja, Mm-mm. terus kan harapannya dikasih duit. Iya. Tapi nggak ada duit. Iya. Tapi Om Hari lanjut terus nih kayaknya. Saya lanjut terus Nah, gitu. Itu gimana Nah, cara lagi-lagi Mas menyikapinya Rijal, tuh? ini adalah hasil dari organisasi kita di sekolah dulu. Karena memang alhamdulillah saya ketemunya dengan Rohis ya. Saya cuma punya keyakinan kalau kita bantu orang lain, maka insya Allah Allah akan bantu kita. Ini sobat muda nih kudu punya keyakinan ini juga nih Mas Rijal. Hari ini dengan usia yang masih muda, kemampuan dan keterampilan yang masih banyak, potensi yang masih besar, tolong berikan itu kepada umat. Mungkin hari ini belum dinilai dengan uang, ya kan? Tapi sifatnya pengabdian, biarin aja. Sampai akhirnya saya ketemu dengan peluang kerja lagi Mas Rijal. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu apa hasil dari ikhlas Ikhlas. mengajar. Iya, betul. Insya Allah Allah kasih bantuan. Pasti ada bantuan, ada pertolongan. Iya. Ditawarin lagi, Betul. ngajar lagi. Ngajar TPA di perumahan. Lagi-lagi Oh, masih naik TPA. level. Nggak apa-apa. Oh, apa ya? Iya. Naik level. Naik level. Yang penting kan ada ininya. Ada ininya. Nah, terus yang akhirnya ketiga gimana nih ininya? saya tanya Mas Nah, Rijal. nah. Ini ngomong-ngomong Komplek. Iya, komplek di perumahan. Iya, iya, iya. Ada gajinya nggak ya? Oh, ada Ri gitu Iya. ya. Berapa ya kalau boleh tahu? 25.000. 25.000 per bulan, bukan per hari ya. 25.000 Per bulan. Itu tahun 99 kurang Iya, lebih. iya, iya. Ya. 25.000 ya. 25.000 gitu ya. Padahal saya kerja kalaupun hari ini ngelihat ya orang-orang kerja di era sekarang udah nggak ada artinya apa-apa Mas Ijal. Iya, iya, iya. Gitu. Minimal naik level lah. Dari nggak ada Dari jadi 0 ada. sampai 25.000 kan lumayan. Lumayan gitu. Tapi jalanin. Saya jalanin juga. Jadi saya betul-betul padat acara tuh, begitu ya. Jadi malam saya ngajar di sekolah terbuka. Jadi ngajarnya malam. Iya. Terus kemudian pagi sampai siang ngajar di pemulung. Lalu kemudian sore asar itu saya ngajar di TPA di perumahan. Iya, Gitu. iya, iya. Sampai akhirnya ya karena mungkin ngelihat anaknya baik gitu ya. Ada orang yang mungkin iba dengan saya. Dapatlah tawaran kerja di pabrik Mas Rijal. Alhamdulillah. Pabrik ya. ada duitnya Di nih. pabrik ada duitnya dong, Iya. ya kan. Ikutlah saya tes. Alhamdulillah Mas Rijal. Yes. Ditolak. Gubrak. Saya nggak diterima begitu kan. Saya kira udah selesai nih bakal ada orang gajian gitu Iya, kan. iya. Ternyata enggak. Itu gitu. ditolak. Ditolak. Saya nggak diterima Tapi- lah intinya. Lamar lagi. Ini Lagi dia. enggak? Akhirnya saya nggak mau ngelamar di Cibitung. Waktu itu di Cibitung ya. Oh, itu Cibitung. Cibitung. Oh, pabrik-pabrik yang di MM itu. 2100. Oh, Betul. oke. Akhirnya saya mencoba banting setir ke Cikarang Mas Rijal. Saya bikin lamaran yang banyak. Saya naik angkot dari Metropolitan Mall sampai ke Cikarang di kawasan industri. Saya keliling
naruh lamaran di security. Itu kayak film Rano Karno dulu. Ada ya kayak gitu. Sidul anak sekolahan. Ya Allah, bener juga ya. Keliling-keliling, masukin. Itu kebayang. Dan sampai dalam satu peristiwa Mas Rizal, itu lamaran saya itu dibuang di tempat sampah. Saat diterima, saya jalan sebentar, saya nengok ke belakang gitu, lagi dicemplungin tuh. Plek. Ya Allah. Itu di depan. Saya ngelihat itu tidak di depan saya, tapi begitu saya balik badan lagi nih, kan saya udah ninggalin nih pos security. Iya. Saya balik badan mau menoleh balik lagi gitu ya. Itu plung dicemplungin. Astagfirullahaladzim. Itu gimana rasanya? Itu rasanya gimana Mas Rizal ya? Kalaupun waktu itu saya Waduh. baperan, Berantem mungkin saya lu. udah ribut aja deh gitu kan. Iyalah. Ini kan lamaran dibikin pakai duit Betul. kan gitu. Tapi sudahlah. Memang orang susah begitu nasibnya. Ini kayak film Sidul ini bener kayak Rano Karno ini. Dan saya nggak putus asa sampai di situ. Saya nggak mau lagi di Cikarang. Saya cari pos kota. Saya cari lowongan kerja di koran pos kota. Iya. Koran Pos kota. Itu dulu banyak ini iklan baris. Iklan baris lowongan kerja. Ya kalau yang belum tahu searching aja Searching sendiri. lagi. Ya, itu jadul itu soalnya. Karena memang lebih menantang, lebih menarik. Karena lowongan jadi staff begitu. Kantoran. Saya datengin dong Mas Rizal, ya kan? Saya bikin lamaran lagi. Ternyata saya sampai di sana, kok kaget saya. Ini orang pada baris. Kayak nerima bantuan langsung tunai gitu ya. Oh, Pada depan baris. kantornya? Di depan kantor tuh pada baris. Ruko sih Mas Rizal kantornya. Oh. Ruko tuh. Iya, Sampai giliran saya, apa yang terjadi? Sobat muda sekalian, saya diminta uang 150.000. Saya kaget, ini ngelamar kerja malah dimintain duit. Saya tanya buat apa? Buat syarat. Syarat apa? Syarat punya perlengkapan kerja yang saya kenal hari ini dengan katalog produk, begitu Mas Rizal. Jadi kita bayar buat katalog, buat dapat katalog untuk jualan produknya. Nah, tanya dong Mas Rizal, produknya apa? Apa tuh produknya? Panci Mas Rizal. Panci ya. Itu cocok kayak jokes zaman dulu tuh. Jadi mereka Jual bilang, panci. betul. Kalau berhasil jualan pancinya, baru saya diangkat jadi staff begitu. Wah, baru denger tuh saya kayak gitu tuh model Ada tuh penerimaan zaman dulu kerja kayak gitu baru denger saya. Jualan panci dulu. Saya bilang sama ibu saya udah senang saya diterima kan. Begitu tahu jualan panci, kamu terima Ri. Nah itu dia Bu gitu kan. Kayaknya nggak cocok gitu. Akhirnya ngajar lagi Mas Rizal. Lanjut ngajar lagi terus begitu kan. Seiring perjalanan waktu, alhamdulillah dipanggil lagi sama perusahaan yang pertama nolak saya Mas Rizal. Saya dipanggil lagi. Yang di pabrik 2100 yang di Cibitung. Saya datang dong. Iya. Wawancara, tes. Alhamdulillah, ini beneran Mas Rizal. Diterima. Oke. Ini nunggunya lama ini begini nih. Diterima dalam posisi saya sebagai operator pabrik. Oke. Tapi saya mikirnya yang namanya di pabrik udah prestis banget. Pakai seragam pabrik gitu kan. Ya ternyata saya operator pabrik kan. Kayak orang-orang. Gitu. Mas Rizal tanya dong, ngapain di pabrik gitu. Ngapain tuh di pabrik? Nah, di pabrik itu saya kerjanya nungguin barang jadi dari mesin jalan ke conveyor. Saya posisinya ada di ujung conveyor Mas Rizal. Oh, jadi yang suka ya kerjanya monoton itu. Iya gitulah, bungkus-bungkusin. Bungkus-bungkus gitu. Masukin kantong plastik, taruh di box, udah penuh pindahin, ganti box baru lagi, terus begitu Mas Rizal. Itu saya jalanin kurang lebih 5 tahun Mas Rizal. Waduh. Nah, tapi kan memang saya udah bertekad, saya kepengen nikah gitu. Iya, balik lagi nih. Kita kan tadi balik mau lagi. nanya percintaan nih. Jadi kemana-mana nih. Saya pengen nikah gitu kan. Lanjut. Akhirnya setahun saya bekerja, saya diangkat jadi karyawan tetap, saya beranikan diri untuk mulai mencari-cari Mas Rizal. Siap. Dicari ya. Cari, Jangan nunggu. Gitu, jangan nunggu. Nah, kebetulan istri saya juga karyawan pabrik Mas Rizal. Jadi sama-sama lagi nunggu Di jemputan. pabrik yang sama. Beda. Oh, Istri beda. saya di Cikarang, saya di Cibitung kan. Lagi nunggu jemputan Mas Rizal. ketemu di situ. Di stasiun Bekasi tuh. Base camp nunggu jemputan kita para karyawan. Iya. Mulai deh tuh, ini kayaknya ada. Karena ya, hampir setiap hari ketemu. Itu dia. Mulai saya cari orang gimana caranya buat deketin nih, kan gitu. Cari macomblang istilahnya. Siap. Ketemulah dan akhirnya singkat cerita nih Mas Rizal. Ya. Terjadilah peristiwa di mana saya bertemu dengan orang tuanya. Ketemu Dengan orang tuanya. ditanya. Oke. Apa aja pertanyaan? Oke, pertanyaannya adalah di antara yang tidak terduga. Emang Monica udah punya duit? Nah, Mas Rizal, saya nggak pernah kebayang ditanya kayak gitu. Kerja Waktu juga itu baru diangkat ya. Waktu itu jawabnya apa? Apanya? Saya Jawabnya jawab. apa? Insya Allah punya Bu. Siap. Berapa nilainya? Waduh, udah kayak punya. Kayak sultan ditanya. Iyalah. Masih mahar apa gitu Iya. ya. Saya bilang 1.500.000. Itu raut wajahnya kelihatan banget kayak pengennya nolak saya begitu. 1.500.000 mau nikahin anaknya gitu. Coba ya. Tahun 2000 tuh Mas Rizal. Tahun 2000 ya. Dan akhirnya saya merasa
Kalau diterima syukur, enggak ya nggak apa-apa Bu. Pasrah saya. Pokoknya udah jawab Yang intinya. penting udah ngomong, Udah jawab, ngomong. kasih tahu. Iya. Dan akhirnya manggut gitu kan. Oh saya bilang, oke gimana Bu? Boleh. Sudahlah, rezeki mah urusan Allah gitu. Oh, berarti intinya diterima. Diterima, Oh, tapi saya masih mikir Mas Rijal, Kenapa karena tuh? duitnya nggak ada. Yang tadi saya sebut 1.500.000 nggak saya pegang gitu. Saya cuma mikir saya punya temen, bolehlah kita pinjem kan gitu. Akhirnya kita pinjem Mas Rijal. Tolong sobat muda jangan bilang-bilang ya. Ini Itu mertuanya, pinjaman tuh. mertuanya denger nih. Gitu. Jadi itu saya pinjem dari teman-teman saya gitu. Untuk modal nikah. Untuk modal nikah, dan akhirnya Nikah dapatlah lah. pinjaman itu Mas Ya, Rijal. Saya bilang sama istri saya, gimana kalau kita nikahnya di panti yatim aja, Wih. di panti asuhan. Wih, luar biasa. Luar biasa kan, Noble Mas Rijal? banget itu. Iya betul, padahal itu alibi saya. Kagak bisa dirayain gitu. Uangnya cuma 1.500.000. Saya bilang kita makan bareng anak yatim. Oh iya, itu memang ada hadisnya. Ada hadisnya. Istri saya calon istri saya setuju. Ah, iya. Berarti kan jodoh Mas Jodoh, Rijal. Nikahlah kita. Iya, iya. Ya kan? Kalau tidak salah jam 9 akad, setengah 11 udah bubaran Mas Rijal. Karena emang makanannya minimalis. Yang diundang juga dikit gitu. Iya, Bukan iya, karena pandemi ya. Betul. Jadi kalau zaman sekarang kan alasannya pandemi. Pandemi. Kalau waktu Om Ari itu alasannya kita undang anak yatim. Iya. Ya, Dan siap. bahasa halusnya bokeh Mas Rijal. Masih bokeh. Lanjut. Iya. Nah, Akhirnya- nih masa muda Om Ari, Iya. ya ini masih banyak sebenarnya nih Oh, Om iya, Ari iya, nih ya, iya, cerita-ceritanya nih ya. iya, Nah, iya. cuma kita mau lanjut nih. Iya. Nah, ini berdasarkan tim kreatif HNI TV nih, ya nih dulu katanya cita-cita bikin 100 masjid. Nah, ini nih. Iya, betul. Wah, ini dapat aja ini. Iya nih. Itu memang masih dalam kategori dream ya, Oh. impian. Iya. Alhamdulillah kalau ditanya apakah sudah ada yang terbangun, belum ada. Belum ada yang terbangun. Tapi saya berkontribusi dari sisi yang lain. Jadi memang prinsip yang memang saya pegang sejak dulu, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Berikan apa yang bisa kita berikan. Dreamnya bisa bangun masjid gitu kan. Tapi kemudian hari ini apakah sudah tercapai? Belum. Tapi saya melakukan pada sisi yang lain. Sisi yang lain itu apa? Sisi yang lain adalah saya berupaya untuk punya kontribusi pada masjid. Luar biasa. Salah satu contohnya adalah saya seneng banget tuh ngasih uang listrik buat masjid. Oh. Jadi iya, saya tanya, iya, masjid iya, ini iya, listriknya iya, berapa? iya, Boleh? Boleh nggak? Jadi sekarang nih Mas Rijal, kalau kita mau memberikan kebaikan itu kudu nanya dulu. Boleh nggak saya kontribusi buat masjid gitu? Takutnya kan nggak boleh, tersinggung Iya, gitu kan. betul. Alhamdulillah rata-rata mengatakan boleh, walaupun ada yang mengatakan oh sudah ada gitu. Biasanya gitu. Kan udah ada anggarannya. Iya betul. Akhirnya sekarang saya searching cari masjid kan, kita berikan dana untuk listrik. Kalaupun yang menolak akhirnya Pak listrik udah ada, oke saya tetap berikan, silakan buat operasional masjid. Oh. Gitu. Sambil hari ini saya sedang punya cita-cita, insya Allah sudah mulai terwujud karena tanahnya sudah ada. Oh, Tanahnya sudah ada, ya terus kemudian duitnya juga sudah ada insya Allah. Iya. Mohon doa, ya satu masjid berdiri, mudah-mudahan itu bisa menjadi bukti keseriusan untuk mewujudkan 100 masjid insya Allah. Amin, insya Allah. Luar biasa. Ini kalau kita mau bangun masjid nih, kayaknya kita juga harus punya modal. Betul. Nah, nih Om Ari nih sultan nih kalau mau Ya Allah, tahu sultan. nih ya. Sultan ini Om Ari nih. Kita mau tahu nih, awal mula di HNI jadi sultan ini. Itu gimana ceritanya? Ya Allah. Kenal HNI. Iya. Dulu kan udah pengusaha ya, ini ya apa namanya? Konvensional, Iya, retail betul, ya kan betul, iya. masih mudanya. Nah, Iya. sekarang masuk HNI. Gimana Iya. ceritanya nih? Oke, jadi saya memang menjalani 2 fase ya. Yang pertama fase network. Fase konvensional. Konvensional, Jadi biasa. jualan busana muslim, Iya. jualan madu gitu ya. Oh, iya, Jualan iya, biasa iya. lah. Retail. Retail gitu kan. Sampai kemudian akhirnya saya beralih ke network. Dan saya merasa bahwa bisnis apapun akan cepat besar itu kalau kita punya network. Ini penting banget. Jadi kalau bahasa saya itu adalah no network, no work. Ya, no network, no work. Anda tidak punya network, Anda nggak kerja. Dan itulah yang hari ini menjadi patokan bekerja di HNI. Nah, bagaimana memulainya? Memulainya memang tidak ada yang enak. Yang namanya memulai itu nggak enak gitu. Iya. Yang namanya memulai itu banyak kesusahan, itu memang iya begitu. Dan wajar seorang pengusaha begitu kemudian akhirnya dia berhasil, dia akan ingat masa susahnya dan nggak kepengen orang yang ada di sekitarnya susah. Jadi yang dia pikir adalah harus berhasil dan bantu orang yang dulu juga susah seperti kita. Wah, luar Gitu. biasa. Dan akhirnya saya jalankan HNI ya sebagai sebuah model bisnis
kekinian menurut saya nih. Kenapa? Karena investasi waktu kita dihargai, investasi tenaga kita dihargai, bahkan investasi uang kita juga dihargai. Itulah HNI, keren banget ya. Dan karenanya buat sobat muda nggak ada salahnya kalau mau belajar bisnis di HNI. HNI itu kelebihannya apa nih Om? Kelebihannya apa? Yang pertama, memang HNI kalau saya bilang itu seperti universitas kehidupan. Banyak sekali pengalaman yang bisa kita dapat di HNI. Ya, apa contohnya? Contohnya adalah saya lulusan SMA. Saya bisa belajar dari HNI, dari teman-teman yang punya gelar. Saya bisa belajar dengan mereka. Dan akhirnya, ya kalau bisa dibilang, kalau saya bergaul dengan teman saya yang S1 4 tahun, berarti saya udah S1 juga dong gitu. Yang S2 4 tahun misalnya, lebih dari S2 saya. Dan akhirnya saya merasa pengalamannya banyak banget di HNI. Dari pengalaman itulah yang kemudian kita ramu sebagai pola sukses di HNI. Jadi ada hari-hari yang kita jalankan sebagai pola sukses. Kalau itu terus kita kerjakan secara istiqomah dan continue, maka apa yang terjadi? Hasilnya dahsyat banget, luar biasa. Iya. Gitu. Emang kalau di HNI ini kan suka ada mentor ya. Betul, mentor. Dibandingkan dengan yang bisnis konvensional, kita retail, dagang, itu kita nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang nemuin. Nah itu gimana tuh Om? Nah itulah menariknya Mas Rizal. Jadi di bisnis HNI ini memang kita punya mentor. Dan mentor menurut saya adalah orang yang harus kita hormati. Jadi kalau kita nggak hormat sama mentor, kualat kita. Kan gitu. Karena dari dialah kemudian kita kenal bisnis ini. Dia yang ngajarin, dia yang nuntun, dia yang bimbing, kan begitu. Iya. Gratis lagi. Dan nggak dibayar loh Mas Rizal. Gratis. Iya, mentornya kan nggak dibayar Iya, kan? bener. Dahsyat banget. Dibayarnya dengan kesuksesan kita. Betul. Ini kerennya. Jadi buat anak-anak milenial, anak-anak muda hari ini, gak ada salahnya Anda punya hobi apapun itu, tapi jangan lupa CCP bisnis tuh harus ada tuh. Oh iya. Gitu. Apapun passion yang hari ini kita punya, tolong masukin tuh. Bisnis harus ada dalam diri kita. Harus dimulai. Harus dimulai, walaupun kecil ya, nggak ada masalah. Yang paling mudah ya HNI. Yang paling mudah HNI. Yang paling murah lagi. Yang paling murah itu udah terbukti gitu. Iya. Berapa untuk bisa gabung HNI? Ya kan 30.000. 30.000 nggak punya duit Pak. 10.000 ya. Ya kan kelar. Gitu. Dapat mentor. Dapat mentor. Gratis. Ya. Dapat tools marketing. Iya betul. Jadi disediain. Enak banget gitu. Dan gak usah khawatir. Mentor itu akan mereduksi jatah gagal kita sebagai pemula. Karena berdasarkan pengalaman mentor. Iya. Gitu. Jadi emang asik banget lah di HNI ini. Luar biasa. Oke. Nah, lanjut lagi nih Yes. Om. Oke, lanjut. Masih ada waktu dikit lagi nih. Nah, nih katanya nih Om, berdasarkan tim kreatif. Om Ari pernah naik ojek Garut Bandung tanpa helm lagi. Betul, iya, Apa benar Pak Ari dulu presentasi HNI ya Pak ya? Betul, presentasi HNI. Jadi di HNI ini memang sobat muda yang seneng bergaul cocok banget. Anak muda yang seneng bergaul, seneng nongkrong-nongkrong, ketemu sama orang-orang baru, cocok banget di HNI. Kenapa saya bilang cocok? Inilah yang saya buktikan. Saya dapat undangan, itu contohnya di Garut nih ya. Iya. Pak Ari, kenalin HNI dong di Garut. Siap. Yang penting siap dulu, ada yang ngundang. Kenal enggak? Enggak, baru kenal. Nah, iya. Nggak kenal orangnya, yang penting iya dulu dah. Yang penting iya dulu. Ah. Saya datang ke Garut, Mas Rizal, jam 12 malam kurang lebih saya sampai di terminal Garut. Nggak ada kendaraan, lalu kemudian saya dijemput sama yang ngundang saya. Dan itu naik pick up jemputnya. Pick up. Bukan naik Alphard ya, pick up. Yang belakangnya buntung itu. Buntung. Kalau orang dulu bilangnya kol buntung. Kol buntung. Itu dalam kondisi Garut suasananya dingin banget gitu. Iyalah jam 12. Jam 12 malam. Dan esok paginya saya presentasi sampai kurang lebih siang ya, kurang lebih siang. Kan saya bukan siapa-siapa. Begitu saya tanya sama panitia, ada yang nganter saya nggak? Saya mau ke Bandung nih gitu. Oh, siapa ya? Panitia sibuk. Gitu-gitulah. Saya bilang, ada nggak ojek? Oh, ojek. Kalau ojek ada Pak. Yaudah saya naik ojek aja deh. Nah. Jadi saya naik ojek Garut, Bandung. Ya kan? Ngejar Damri. Karena saya harus ke bandara. Nggak pakai helm. Dan kemudian, ya terasa Mas Rizal, kabut itu kan enak ya, sejuk ya. Ini kabutnya kabut solar. Tanjakan lagi. Tanjakan. Yang ngeden itu. Wah, itu tuh. Ngeri banget lah. Itu solar. Dan akhirnya sampailah di Bandung. Setelah melewati perjalanan yang berjibaku dengan kabut solar, bukan kabut gunung ya, kabut solar begitu, asap solar. Dan lah saya lanjut ke Soekarno Hatta dari Bandung tuh, saya Cengkareng. Itu memenuhi undangan, lagi-lagi memenuhi undangan menyambung silaturahmi. Dan lagi-lagi yang ngundang pun saya juga nggak kenal gitu. Yang penting dia ngundang saya. Bisa aja kan dia nyulik saya, tapi kayak buat apa nyulik saya gitu kan. Itu juga buat presentasi. Saya datang ke sebuah tempat yang saya tidak tahu tempatnya kayak gimana. Pede aja naik pesawat.
turun di Sepinggan di Balikpapan. Sampai Sepinggan saya nggak ngerti naik apa lagi. Pokoknya naik travel Pak Ari, saya cari travel. Dan ternyata perjalanannya lumayan panjang, sekitar 8 jam sampai ke Kutai Kertanegara. Itu cuma saya sendiri Mas Rijal. Satu mobil cuma saya doang sama supir gitu. Itu di Kalimantan kan banyak hutan-hutan Hutan-hutan, gitu. betul kayak di planet. Itu kalau cuma berduaan bisa aja tuh. Waduh. Ambil aja nih duitnya nih Iya benar. orangnya Iya dibuang. benar. Cuman mungkin supirnya kasihan kali ya. Ini kurus kering begini mau diambil apa gitu. Aduh ya Allah. Terus sampai sana? Di tempat sana dan ternyata yang undang saya bilang gitu. Saya tanya nih, dia bilang gini. Peserta belum ada Pak Ari. Waduh, pusing saya. Loh? Diundang pesertanya belum ada. Terus Nah, terus gimana kan? Itu hari Kamis Mas Iya. Rijal. Hari Kamis. Hari Akhirnya Jumatnya saya dikasih tugas buat khutbah Jumat sambil nyari peserta. Saya bilang sopan banget yang undang ya. pembicara diundang. Diundang. Terus Sampai di sana, suruh nyari peserta. Ditambah lagi suruh ceramah jadi khotib khutbah Jumat. Jumat, betul. Aduh, ini Dahsyat nggak banget masuk itu. di akal saya. Dan saya belum pernah khutbah Jumat seumur umur. Pakai apa jadi? Buku, ada buku Oh dikasih iya, tuh. contekannya ada. Contekan. Iya, Saya selesai khutbah Jumat, di penutup saya bilang, saya dari Jakarta lagi melakukan siar halal. Nah, disitulah kata kuncinya. Iya, benar. Orang akhirnya merapat, selesai sholat Jumat, nanya-nanya. Dapatlah peserta. Saya tanya lagi sama yang ngundang saya kan, acaranya di mana Pak? Belum tahu Pak tempatnya di mana. Ya ampun. Itu orangnya masih ada nggak Pak yang undang? Masih ada sampai sekarang. Waduh, saya langsung gimana ini ya? Kok serba nggak siap begitu ya? Iya. Dan inilah realita dalam memulai sebuah usaha Terus gitu. nyari tempatnya Jadi besok tempat gimana? saya bilang sama yang undang saya, Bapak tolong saya dicarikan SDIT. Emang Pak Ari ada kenalan? Ya nggak ada lah. Tapi tolong carikan. Akhirnya saya pakai rumus SKSD. Sok kenal, sok dekat. Udah akrab-akrabin aja, ya kan? Yang saya temui di SDIT. Singkat cerita, saya dikasih kesempatan untuk pakai satu lokal ruangan di SDIT. Alhamdulillah. Nah, tapi Mas Rijal, yang keren lagi, Iya. kira-kira sekarang masih ada nggak di sana? Nah, Udah nggak ada Mas Rijal. Justru Allah jadikan yang saya buka di Kutai, Iya. tapi jadinya di Bontang. Itu masih jauh jaraknya Masya tuh. Allah. Di Kalimantan juga. Kalimantan juga. Itu ibarat kalau kita ngambil buah di sebuah pohon. Batangnya kita goyang-goyangin, kita Iya. mau yang ngambil yang kanan nih. Yang jatuh yang kiri. Iya, gitu. betul. Tapi kan tetap buah dapatnya. Tetap dapat. Tetap senang bahagia. begitu. Allah kasih jalan. Allah kasih jalan. Subhanallah. Iya. Luar biasa. Tapi ya itulah. Iya, Jadi jangan pesimis, negatif thinking ya kan. Walaupun itu ujiannya berat banget. Berat banget. Insya Allah nanti betul. ada jalan. Iya, betul. Luar biasa. Nih kita sebenarnya pengen banyak lagi nih ngulik lagi, cuman namanya waktu kita ya, harus disiplin. Nah nggak bisa lama-lama. Kita mau main games dulu nih, Om Ari. Games. Jangan susah-susah ya. Siap. Ini nggak usah pakai mikir ini. Oke. Gamesnya ini. Nah jadi saya akan bertanya, saya kasih pilihan, Iya. Om Ari langsung jawab. Oke. Oke. Baca buku atau nonton film? Baca buku. Baca buku. Sop kambing apa sop buntut? Sop kambing dong. Darah tinggi nggak? Oh enggak darah tinggi saya. Kambing tuh buat saya obat darah tinggi. Tuh dengerin tuh Om Ari. Mana apa nembak? Mana? Oh iyalah di Instagramnya mana-mana ini. SUV atau sedan? SUV. Oh SUV. Rumah baru atau mobil baru? Rumah baru. Wah demen ya. Ini ya investasi berarti ya. Beda sama mobil ya. Pantai atau gunung? Gunung. Oke, berarti anak gunung nih. Anak gunung. Jenggot atau kumis? Jenggot. Oh iya, sunnah. Sunnah. Datang kecepatan atau telat? Mending datang kecepatan. Ah, iya. Jadi khotbah Jumat juga ntar ya. Yes, betul. Nyari peserta. Bahaya tuh kalau telat kan. Nyari peserta ya. Betul. Film action apa komedi? Komedi. Oke, jazz atau pop? Pop. Weh, ya udah segitu doang, Oke. gampang kan? Ya, siap. Nah sekarang ini nih mau minta ujangan, Aduh, nasihat, ujangan. Luar biasa, semangat ya buat para sobat muda HNI ini. Iya. Silakan nih, Om Ari. Ya, sobat muda HNI, saya ingin ingatkan buat diri saya juga ya terutama hidup ini nih luar biasa ganas menurut saya buat orang-orang yang males gitu. Kenapa? Karena hari ini kehidupan akan ramah kepada kita kalau kita suka bekerja keras. Kalau kita hari ini menjadi pribadi yang tuntas ketika bekerja. Kalau kita hari ini menjadi pribadi yang semangat menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Jangan menjadi anak muda yang senangnya kerja setengah-setengah. Jangan. Kenapa? Karena nggak kepengen kan di masa tuanya Anda atau saya nih ya, saya dan kita semua tentunya yang merasa masih usia muda,
justru malah susah payah di usia tua. Hari ini kita habiskan jatah gagal kita di usia muda. Habisin jatah gagalnya. Jangan kemudian justru kita merasa orang tua masih ada, kita tenang-tenang, minta sana, minta sini. Jangan, gak keren. Jadilah anak muda di atas rata-rata. Di saat orang lain, anak muda yang lain misalnya nih ya, kita melihat di sekitar kita, mereka banyak rebahan, mereka leyeh-leyeh, mereka santai-santai. Kita buktikan, kitalah anak-anak muda yang menjadi bukti sukses baru dalam kehidupan kita hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan Allah izinkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang kuat, tangguh, tahan banting, semangat ya. Dan kemudian kita hadir menjadi anak-anak muda yang insya Allah menjadi bukti sukses baru dalam kehidupan kita. Amin ya Allah. Nah, jadi sobat muda HNI yang mageran, yang lagi mau usaha tapi males, puter lagi nih podcastnya. Betul, dengerin lagi apa namanya ceritanya Om Ari Mariadi. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya di podcast HNI Official yang keren banget. Terima kasih Om Ari udah mau datang jadi narasumber yang perdana dan spesial. Alhamdulillah. Luar biasa. Kita ketemu lagi nanti di lain waktu ya Om Ari ya. Insya Allah. Oke, demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Ari. Sama-sama.